Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan penyelesaian permasalahan belajar yang terjadi di sekolah kami di SMA Negeri 4 Tasikmalaya, khususnya pada mata pelajaran TIK atau informatika yang saya sendiri ajar seperti itu. Jadi permasalahan yang terjadi di sekolah kami, salah satunya diantaranya adalah adanya ketimpangan kemampuan ketika belajar TIK. Jadi ketika belajar TIK di kelas, ada beberapa siswa yang sudah punya basic yang tinggi dan ada beberapa siswa yang kemampuan belajar atau kemampuan IT-nya itu sangat rendah. Sehingga permasalahan muncul ketika pengerjaan tugas-tugas harian. Untuk siswa yang kemampuan dasarnya tinggi, mereka itu cepat. Jadi mengerjakan tugasnya itu sangat cepat dan juga baik. Dan untuk siswa-siswa yang memang basicnya kurang ini, pengerjaan tugasnya menjadi sangat lambat. Dan itu berpengaruh kepada perkembangan, berpengaruh kepada materi yang diajarkan. Materi yang diajarkan menjadi terhambat oleh beberapa siswa tersebut. Memang latar belakangnya kenapa ada siswa yang basic kemampuan TIK-nya tinggi dan ada juga siswa yang basic kemampuan TIK-nya rendah itu dari latar belakang SMP-nya. Beberapa SMP di Tasik itu ada yang belajar TIK atau informatika. Tapi ada juga beberapa SMP di kota kami ini yang tidak ada mata pelajaran informatika. Sehingga ketika belajar informatika di SMA, kemampuan siswa itu dimulai dari nol seperti itu. Dan ada juga faktor-faktor lain yang mendukung seperti sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa di rumah. Untuk siswa yang memiliki komputer dan lain-lain di rumah, mungkin kemampuan TIK-nya itu ketika belajar TIK di SMA itu sudah di atas rata-rata seperti itu. Dan begitu sebaliknya, siswa yang tidak memiliki sarana dan prasarana IT di rumah itu ketika belajar TIK itu mulai lagi dari nol. Nah, kami mensiasati agar bagaimana caranya agar siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata ini menjadi bisa menjadi minimal rata dengan yang lain, itu adalah kami membagi kelompok. Jadi kami buat dulu kelompok siswa yang memiliki basicnya tinggi, basic kemampuan TIK-nya tinggi, dan kita buat kelompok siswa yang kemampuan TIK-nya masih rendah. Itu didapat dari tes awal. Jadi kami berikan dulu contoh soal atau contoh praktek. Nah, dari hasil tersebut kami bisa memilah mana siswa yang memiliki kemampuan masih rendah, mana siswa yang memiliki kemampuannya sudah tinggi. Nah, setelah kita mendapatkan dua kelompok siswa tersebut, dari masing-masing kelompok siswa yang memiliki kemampuan tinggi itu dijadikan tutor sebaya. Jadi tempat duduknya kita susun menjadi kelompok siswa yang kemampuan IT-nya masih rendah, itu kami masukkan satu atau dua orang siswa yang kemampuan IT-nya sudah tinggi. Jadi sehingga ketika pembelajaran berlangsung, ada teman yang bisa membantu menjelaskan. Karena ketika pembelajaran praktek di lab itu, kalau satu orang guru TIK harus istilahnya mendampingi tiap-tiap siswa yang memiliki kemampuan masih di bawah, itu sangat tidak memungkinkan karena keterbatasan kami gitu. Jadi itu juga bisa mengganggu, menghambat penyampaian materi seperti itu. Ketika ada teman sebaya atau disebutnya dengan tutor sebaya, maka masalah tersebut bisa diatasi. Jadi siswa-siswa yang memiliki kemampuan masih rendah itu bisa langsung bertanya ke temannya yang sudah memiliki kemampuan tinggi, sehingga proses pengajaran di kelas tidak terganggu. Dan siswa yang memang kemampuannya masih rendah itu bisa langsung terbantu oleh temannya yang sudah menguasai di materi tersebut seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah kami menggunakan sistem seperti ini,
ada perubahan. Jadi ketika pengumpulan praktek, siswa-siswa yang kemampuannya masih di bawah rata-rata ini bisa lebih terbantu dan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Seperti itu. Cukup sekian video permasalahan belajar kami yang pertama. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.